Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan dia menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatku henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Selamat tanggal 23 Juli. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada apa? Ada apa coba 23 Juli? Hari ini hari apa coba? Hari Selasa sekarang mah jam 5 sore saya juga tahu. Ada apa coba? Hari Selasa waktunya Braga gitu ya. Iya. Tapi tahu nggak sih tanggal 23 Juli ini diperingati sebagai Hari Anak. Iya. Selamat Hari Anak untuk anak-anak Indonesia ya. Yeay. Semoga anak-anak Indonesia ini nanti kedepannya bisa menjadi generasi emas untuk menyosong Indonesia emas di tahun 2045. Dan ini ngomong-ngomong masalah ini nih. Apa? Generasi emas. Tahu nggak sekarang dunia pendidikan lagi heboh sekarang tahu? Kenapa? Lagi rame tahu? Ada apa nih? Tentang Gosip dong, ini gosip. nih. Bukan gosip lagi Apa nih. dong? Tentang ini nih, katanya jurusan IPA, IPS, bahasa ditiadakan. Wah, ditiadakan atau dihapuskan? Ya sama merenang. Sama lah ya. Ya. Jadi nggak ada penjurusan lagi dong Ya, berarti. Mang berarti Koko. kamu tahu dulu jurusan apa? Aku IPS. Kalian jurusan apa dulu? Akang-akang teteh jurusan Hei, apa? jurusan apa kalian? IPA. Oh, jurusan IPA. Waduh, IPA. Tapi ada IPS juga. Iya. Teteh apa? IPA IPS? Wih, Ada yang bahasa nggak? ada yang bahasa nggak? Bahasa? Hah? Ada lah pasti yang bahasa. Bahasa kamu. Saya mau ngetes Cina. nih yang bahasa. Bahasa kalau bahasa Indonesianya teu cai-cai acan naon. Nggak air doang. Belum. Ya itu katanya lagi heboh banget kan Iya, ya iya. Mang Koko ya. Dan akhirnya juga ya menimbulkan bukan pro dan kontra, mungkin lebih ke berbagai pendapat dari masyarakat gitu kan. Makanya masyarakat harus diberitahu seperti apa penghapusannya, seperti apa gitu, tujuannya seperti apa. Betul. Terus yang paling penting adalah masyarakat juga pengen tahu ini sebenarnya implementasinya seperti apa. Nah, itu. Kalau misalnya teman-teman ya teman-teman yang SMA ini gitu ya, Ya. biasanya kalau nggak di penjurusan IPA IPS sama bahasa, Ya. terus belajarnya kayak gimana? Nah itu gitu kan? jangan sampai masyarakat berprasangka, nah naonan sih iya dihapus tak juga gitu. Tenang Iya. ya. Hari ini kita akan perjelas semuanya, Nah, itu. ya kan? Karena
karena hari ini para wargi kita akan berbincang tentang jurusan IPA, IPS dan bahasa yang ditiadakan ya, bersama dengan para narasumber yang pastinya sore hari ini sudah bergabung bersama kita. Langsung aja yuk kita undang yuk. Ada siapa aja? Yang pertama ada Bapak Haji Awan Suparwana SPDM MPD Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Halo, apa kabar? Ya, salam. Kalau bahasa keren nama rempeg gitu. Iya benar. Lah, kenapa saya di sini bukan di sana? Biar seimbang. Biar Nah, ini ngomong-ngomong ada satu lagi nih ya, Iya, bapak-bapak ya, akang-akang dan teteh-teteh ya, satu lagi juga sudah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada Prof Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Prof Cecep, selamat sore. Iya, jauh banget. Prof Cecep lagi di Malaysia. Lagi di Malaysia. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk nanti berbincang-bincang bawa sore lele hari yang ini. pempek ya. Malaysia mau Upin Ipin mah. Bukan ya. Yuk, kita pengen tahu nih sebenarnya, Ya, pengen tahu apa coba Bang Koko tadi pengen kepo Pengen soal apa? tahu tentang kenapa dihapuskan jurusan IPA, IPS dan bahasa. Oh. Nah, itu ya. Oh, tapi Ya. ngobrolnya di mana? Di Braga. Ragam bincang warga, ragam bincang warga. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Itulah tandanya kau murid budiman. Balaga Band. Terima kasih. Murid budiman. Ini guru-guru yang budiman juga. Oke, tadi kita ngebahas bapak-bapak ya, dan Ya. juga Prof Cecep nih yang sudah terhubung sekali lagi melalui sambungan Zoom tentang jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA ditiadakan. Setuju atau tidak setuju, Pak Wan? Kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya Tensi bukan pada posisi setuju atau tidak setuju. Karena Oke. kami itu dari Dinas Pendidikan itu harus selalu bersinergi, berkolaborasi untuk mengimplementasikan kebijakan kementerian. Oke, baik. Yang salah satunya Oke. adalah Baik, Pak Onang, selanjutnya setuju ini atau nih. tidak setuju? Setuju atau Pak Onang? tidak setuju? Masalahnya bukan tidak setuju, sama. Saya Sama. sangat setuju karena ini Oke. atasan saya. Gitu. Oh iya, baik. Pak Dan, setuju atau tidak setuju? Harus dilihat bahwa kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ya. Jadi sebuah konsekuensi Ya. ketika Ya. kemudian pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Oke. Kita harus terbuka. tentang Berarti setuju ya? selalu pada Oke, perubahan. baik. Oke. Prof Perubahan Cecep. harus sih. Oke. Coba ke Prof Cecep. Cecep nih. Setuju atau tidak setuju, Prof Cecep? Langsung saja Prof Cecep nih. Penghilangan jurusan itu sudah tepat ya, karena namanya SMA harusnya sih memang bersifat umum. Jurusan itu adanya di SMK ya, tapi kan pemerintah sebenarnya tidak cukup hanya menghapuskan, tapi harus bertanggung jawab juga tentang
misalnya ya labnya, sarana prasarana lainnya harus disiapkan ya. Jadi itu sebagai konsekuensi ya. Jadi tidak hanya kurikulumnya, tapi segala infrastrukturnya harus disiapkan. Ya, oke. Menarik. Oke, nih. menarik Kita nih. lihat yuk artikelnya gini yuk. Oke, kita lihat artikel coba nih. kita lihat artikel berikut ini. Coba kita lihat. Kita lihat artikelnya. Karena ini menarik sih untuk dibahas. Tadi sempat dicolek tuh sama Prof Cecep. Nah Oke, ini, Kemendikbud hapus jurusan IPA IPS dan bahasa di kurikulum Merdeka. Ini alasan dan penggantinya. Oke, tadi menarik Prof Cecep bilang bahwa jangan lupa ada sarana dan prasarana juga ya. Coba kita lihat lagi artikel berikut ya. Oke. Nah, jurusan IPA IPS dan bahasa di SMA bakal dihapus. Ini persiapan di Sdik Jabar. Oke. Oke, dan ada lagi kah artikel berikutnya? Oke, cukup. Cukup dua berarti mungkin, ya. Prof Cecep ini mungkin bisa ditanggapi, tadi sempat di-mention soal sarana dan prasarana yang jangan lupa juga untuk diperhatikan. Ini memang seperti apa sih kondisinya Prof Cecep? Kalau dulu kan ada IPA IPS, labnya misalnya 1, sekarang kan siswanya tambah banyak. Ya itu dari sisi sarana prasarana. Kedua, kesiapan juga gurunya ya, dan infrastruktur lainnya, termasuk soal anggaran. Jadi pemerintah bukan hanya mengganti kurikulumnya, tapi standarisasi yang lainnya harus diperhatikan. Selain itu tentu yang harus juga diperhatikan adalah bagaimana ya, walaupun tidak ada penjurusan, tapi keminatan jangan dihilangkan. Misalnya seorang siswa minat ya pada pelajaran tertentu yang harus pendalaman, misalnya soal bahasa ya, soal sains, mestinya juga itu jadi bagian seperti dulu di kurikulum 13 ya. Jadi ada peminatan walaupun namanya bukan jurusan. Jadi di negara-negara lain memang sudah lama ya tidak ada jurusan-jurusan di tingkat sekolah menengah atas itu gitu ya. Kita mungkin baru kali ini walaupun terlambat ya tetap saya diapresiasi ya, tapi disiapkan infrastruktur dan lain-lainnya. Oke, soal infrastruktur nih, mungkin Padan ingin berkomentar soal infrastruktur, Padan? Saya malah lebih jauh lagi. Penghapusan itu hanya teknis, tapi payung hukumnya kurikulum Merdeka intinya kan mengoptimalkan minat dan potensi siswa yang beragam. Ada ruang-ruang yang diberikan siswa, misalnya memberikan mata pelajaran pilihan. Sehingga siswa bisa betul-betul memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan juga berkorelasi dengan masa depan dia. Ini yang menurut saya, tentu saya menghargai ada banyak kritik, ada banyak catatan. Ya, betul. Tapi kita dalam track yang benar. Bahwa dalam penurunannya selalu kita keteteran menyiapkan gurunya, menyiapkan sarana. Tapi Pak dan Ibu Bos, kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Kita harus punya keberanian menyimpan fondasi pendidikan yang lebih radikal daripada sekedar teknis-teknis saja. Nah itu jadi banyak yang ngeritik itu karena memang belum tahu sebenarnya mau ke arah mana, mengapa dihapus seperti itu sebenarnya masyarakat. Ya, tapi menurut saya harus ada diakui ketidaksiapan. Sependek ingatan saya, Pak Awan, belum 100% sekolah itu siap melaksanakan peminatan. Misalnya gini, sekarang lebih cenderung orang seperti yang Prof tadi sampaikan, mempaketkan. Padahal karakter individu itu unik. Saya bisa saja milih bahasa Inggris, langsung jelek milih biologi. Siapkah sekolah menerima keunikan pilihan-pilihan yang bisa beragam? Akhirnya dengan segala keterbatasan maka hanya ada paket-paket saja seperti yang tadi Prof Cecep sampaikan. Tapi ini adalah proses tentu saja yang akan kita terus perbaiki sehingga betul-betul merdeka, setiap keunikan potensi individu bisa diakomodir oleh sekolah. Saya kira itu. Oke, Pak Onang mungkin di lapangan seperti apa sih kesiapan dari sekolah khususnya untuk wilayah Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung memang tidak ditunjuk sebagai pilot project Pak, untuk ini gitu ya. Tapi sosialisasi secara individual atau sekolah masing-masing secara mandiri sudah berjalan. Cuma masalahnya belum ada yang masif gitu ya dari pihak baik distrik provinsi gitu ya, belum menerima itu kami gitu ya. Tapi yang jelas
dari keterbatasan itu kami mencoba gitu ya, membuka diri dari berbagai ruang dan waktu untuk mempelajari itu. Dan intinya di Kabupaten Bandung juga seluruhnya di SMA itu sudah masuk ke kurikulum Merdeka 1 gitu ya, mandiri belajar, sudah masuk ke sana sebetulnya. Itu di Kabupaten Bandung. Oke, nah mungkin Pak Awan ini bisa di-clearkan gitu Nah, ya. itu lebih dijelaskan. Nah, lebih gitu dijelaskan kan. termasuk juga mungkin dijelaskan kepada para wargi ini sebenarnya kayak gimana sih gitu kan kalau IPA, IPS, bahasa ditiadakan. Nah, itu biar mengerti. Terima kasih TNJ Mak Koko. Sama seperti tadi disampaikan Prof. Cecep ya, Kang Dan dan juga Pak Wandang. Intinya pembelajaran itu memang harus berpusat pada siswa. Jadi kita itu bagaimana melayani minat bakat dari siswa. Nah, fungsi kita itu yang paling utama bagaimana kita memberikan layanan, memberikan arah kepada anak sesuai dengan minat bakat dan apa yang ingin dicapai ke depannya. Sehingga anak itu di kurikulum Merdeka, dalam implementasi kurikulum Merdeka itu, yang paling utama bagaimana satuan-satuan pendidikan, bagaimana teman-teman guru, bagaimana orang tua siswa itu bisa menemukan apa yang menjadi bakat, minat, dan passion ke depannya itu mau jadi apa. Nah, itu fungsi yang paling utama. Sehingga karena anak-anaknya itu di SMA itu masih remaja, peran serta dari guru bidang studi, guru BP, terutama guru BK gitu, dan orang tua itu sangat diperlukan. Sehingga anak-anak itu kalau misalkan kita analogikan misalkan dulu TNC jurusan IPS. Nah, kalau misalkan pada waktu itu tidak terlalu suka dengan geografi, apa yang dilakukan biasanya? Nunggu bel pulang. Nunggu bel pulang. Nah, atau istirahat. Itu sebetulnya yang kita harapkan. Kita harapkan itu anak-anak itu belajar sesuai dengan minatnya. Dia misalkan cita-citanya itu Kang Koko ingin jadi dokter. Maka di kelas 10, kalau kelas 10 kita sama. Semua diberikan pembelajaran yang sama. Tapi di kelas 11 itu anak itu sudah mulai berpikir, saya ingin jadi dokter. Maka sekolah harus memberikan fasilitas. Dia itu belajarnya itu biologi, kemudian kimia, tidak perlu mengambil jurusan fisika, tidak perlu memberi pelajaran yang lainnya gitu. Biar anak fokus di sana. Sehingga diharapkan anak itu ketika memang belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya itu jauh lebih optimal. Karena kalau misalkan dulu kita belajar matematika untuk teman-teman yang tidak suka matematika, betul kata Tenci, di kelas itu nggak ganggu, larasnya. Ini teman-teman kan dari IPS ya? Iya, anak IPS. Anak IPS ya. Jadi pasti kan berpikirnya itu Irahabel gitu. Nah, itu sebetulnya Kang, kita berharap pembelajaran ini sekali lagi fokusnya pada anak. Bagaimana kita memberikan layanan kepada anak. Jadi dikerucutkan mulai dari tingkat SMA mungkin ya. Oh, jadi langsung dikitukeun tah. Lamun resep misal kana kedokteran diajarna biologi terus we ka ditu yeuna teh. Jadi fokus lain-lain gitu. berartinya. Oh, eta Prof, tujuan merdekana teh. Tujuan dari kurikulum ini kan untuk meningkatkan minat gitu ya, supaya minat ini lebih berkembang, minat anak ini khusus lebih berkembang. Nah, ini ada arah untuk menghilangkan stereotip bahwa anak IPA ini lebih pintar nggak sih, Prof? Kalau menurut Prof gimana? itu. Ya, salah satu keuntungan dihilangkannya jurusan itu sebetulnya menghilangkan stigma itu ya. Jadi selama ini kan stigmanya IPA dianggap lebih unggul, lebih pintar. Jurusan IPA bisa masuk IPS, jurusan IPS nggak bisa masuk IPA gitu. Nah, stigmatisasi seperti itu menurut saya sih memang patut dihilangkan dan itu salah satu upaya pemerintah menghilangkan itu. Tapi terlepas dari itu sebenarnya memang hakikat dari SMA itu kan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Betul. Kalau ingin terjun ke dunia kerja, ya memang lebih tepat masuk ke SMK. Nah, di kita itu kan seringkali salah sasaran ya, menyekolahkan anakku, yang penting SMA aja dulu gitu. Nah, jadi harusnya dilihat ada keinginan untuk melanjutkan sebaiknya ke SMA. Tapi SMK juga sebenarnya bisa melanjutkan yang disebut dengan pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Nah, jadi saya sih mendukung ya penghapusan ini, tapi disiapkan dulu sih piranti-piranti lainnya.
Ya apa piranti lainnya tadi soal kurikulumnya seperti apa, sarana prasarananya dan kesiapan tentang tadi peminatan. Kang Dan itu sudah bagus tadi ya, memberikan keragaman untuk siswa mendalami satu bidang tertentu, tapi siap nggak gurunya, sekolahnya untuk memfasilitasi itu problemnya. Oke, nah kira-kira nih dengan masalah yang diprediksi nanti akan hadir gitu, Prof, salah satunya adalah soal SDM atau kesiapan guru. Ini apa sih yang harus dilakukan pihak sekolah terutama, Prof Cecep? Ya tentu sebelum sekolah itu adalah harus ada pemetaan ya, pemetaan yang baik, misalnya pada tingkat dinas nih. Sejauh mana sih pihak sekolah, pihak dinas itu memetakan sekolah-sekolah itu mempunyai SDM yang mumpuni dan tadi ya memiliki kemampuan keragaman. Jadi mungkin guru-gurunya juga harus dilatih lebih dalam. Kemudian disiapkan juga kalau gurunya kurang ya. Nah, itu kan tidak bisa dalam waktu yang sekejap. Jadi pemerintah sebaiknya melakukan pemetaan dulu. Ya, kemudian baru proses penghapusan itu bisa dilakukan setelah infrastruktur lainnya disiapkan. Oh iya. Jadi malah ya guru nu nganggur kayak misalnya iya matematika nu minat misalnya. Nah, mungkin Pak Wan bisa ditanggapi, Pak Wan. Jadi dari Prof Cecep. Kalau untuk pengadaannya memang kewenangannya di pemerintah pusat. Tetapi kami di Dinas Pendidikan itu salah satu yang sekarang harus ditingkatkan adalah kemampuan dari guru-guru mata pelajaran ini gitu. Jadi guru-guru itu harus juga bisa segera beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini. Artinya mereka juga harus bisa berpikir holistik. Artinya mereka juga harus bisa bukan hanya pada satu bidang studi, tapi bagaimana juga menggali sesuai dengan pemetaan yang ada di lingkungan satuan pendidikannya. Karena bagaimanapun juga ini juga nanti jadi hal yang harus menjadi konsen dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu di awal itu harus sudah mulai memetakan. Anak-anak kelas 11 itu minatnya banyaknya ke bidang studi mana. Nah itu yang nanti akan segera kita koordinasikan dengan kami di Dinas Pendidikan, sehingga nanti kita harus berpikirnya itu kalau menunggu pengadaan dari pemerintah kan bukan hal yang mudah. Tapi kita juga harus mempunyai alternatif lain, bagaimana memberdayakan anak guru-guru yang tadi misalkan tiba-tiba tidak ada yang minat ngambil pelajarannya. Nah itu juga kan nanti akan berkonsekuensi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi, Kang Dan. Ini juga harus jadi bahan pemikiran kita gitu. Jadi memang banyak hal yang harus kita benahi. Tetapi saya setuju seperti yang tadi disampaikan Kang Dan, nggak usah nunggu siap dulu semua lah. Kita berjalan aja dulu sambil kita terus benahi. Apa-apa yang memang harus kita segera lakukan perbaikan, kita lakukan perbaikan. Apa upaya yang harus kita lakukan supaya proses pembelajaran implementasi kurikulum merdeka ini bisa tetap berjalan. Selain memang SDM juga yang harus kita pikirkan adalah sarana prasarana. Karena idealnya dengan pola peminatan ini bukan lagi ruang kelas, tapi ruang bidang studi gitu. Jadi, nanti juga harus dihitungkan yang tadi seperti disampaikan Prof Cecep. Kalau misalkan yang ngambil jurusan biologinya banyak, otomatis sekolah juga harus mempersiapkan lab yang banyak juga. Sehingga itu juga harus jadi bahan bagi kita semua. Tetapi yang paling penting, penghapusan jurusan ini yang harus kita acungin jempol, salah satunya menghilangkan stigma. Sehingga di masyarakat itu tidak ada lagi konotasi anak IPA mah Palinter gitu, anak IPS mah anak IPA mah bisa kemana-mana, bisa termasuk IPC, juga gitu kan? Ini harus juga jadi bahan untuk perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi juga harus menyesuaikan nanti dengan kurikulum merdeka. Kita jangan sampai nanti anak-anak yang sudah mengikuti kurikulum merdeka terkendala dengan minat yang di perguruan tingginya seperti yang terjadi kemarin, Kang Dan. Jadi anak-anak yang dari sekolah penggerak itu banyak yang tidak diterima karena memang ada pengsekolah yang berbeda di perguruan tinggi. Nah itu juga kita harus segera berkolaborasi dan bersinergi baik dengan pemerintah pusat, termasuk juga dengan perguruan tinggi. Oke, ini saya penasaran nih dari tadi Kang Dan kayak komen gitu ya, gemes gitu. Coba. Padahal greget pengen apa gitu yang disampaikan. Iya, betul. Kita ke Kang Dan dulu, gimana Kang Dan soal stereotip?
anak IPA IPS. Saya kira ya itu stereotip itu pasti ada, tapi yang nyata diskriminasi adalah anak IPA bisa memilih jurusan yang lebih banyak daripada anak IPS. Anak IPS, Nah, terbatas itu IPS yang mah, menurut iya. saya bukan soal IPA IPS, tapi Ya. kebijakan itu yang kebijakan Ya, ya. diskriminatif. Terus kalau tadi bercerita dari Prof gini, saya kok membayangkan jangan-jangan kita ini memang produk kolonial ya, yang membayangkan sekolah itu ruangan, membayangkan satu guru satu mata pelajaran. Ya. Justru kurikulum merdeka itu mendobrak semua itu. Orang nggak perlu lagi belajar di rumah. Kalau dia butuhnya labnya adalah ke luar, yes, tanpa ruang kelas. Jadi jangan membayangkan nanti Ya, akan ya. ada anak-anak Anda, cucu-cucu kita Ya. duduknya berjejer 38. Enggak, mungkin mereka setiap 2 jam sekali 2 mata pelajaran pindah kelas. Ada di aula, Ya. ada tidak ada bangku gitu kan. Ya. Jadi memang ini stereotip kelas old school yang sifatnya ruangan Ya. Ya. harus kita lupakan, termasuk tadi IPA, IPS sudah lupakan. Nggak ada gunanya kok. Ya, Saya belajar IPA 3 tahun tambah itu, saya nyesel kalau saya belajar gitar, saya sudah di sana Ya. tuh main gitar gitu kan. Betul. Iya benar. Karena nggak ada apa tidak didobrak bakat Iya. itu. Saya Tapi juga jangan- dulu kan belajar tentang IPS, Terus? tapi akhirnya ujian tentang ekonomi. Pak. Iya. Itu mah ujian Belajar hidup. ekonomi, Itu iya. ujian hidup ya. Oke. gitu. Ya, Jadi ya. selain tadi yang disampaikan, mungkin kita jangan takut, jangan-jangan paradigma kita yang harus dirubah. Karena Ya. sekolah itu bukan ruangan lagi dengan Nah itu, kurikulum merdeka. ngindung ka waktu mi Nah. bapak ka zaman berartinya. Betul, betul. eta Tapi pisan. sa- Nah, Pak Artinya Onang, tapi soal paradigma setuju lah nih saya mah. berarti ya, paradigma yang harus dirubah. Ini sebenarnya pada pengaplikasiannya di wilayah kabupaten ini kayak gimana sih? Sulit nggak sih untuk merubah paradigma itu kan yang tadi sempat dicolek ya, kita tuh terlalu old school gitu kan untuk menanggapi soal kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya memang gitu ya. Agak sulit juga gitu karena sudah terbentuk di masyarakat seperti itu gitu ya. Oleh sebab itu ya kita harus berani mencoba untuk merubah sistem itu dan memang keberanian itu ya tadi bukan keberanian yang tanpa dasar juga gitu ya, Pak. Dan kita harus sudah siap lah apapun resikonya kita jalankan, kita coba. Setelah kalau tidak dicoba kan kapan lagi Iya. gitu ya. Betul, betul. Maka coba sekarang, kalau menunggu-nunggu kesiapan sarana, kesiapan guru dan sebagainya memang Lama lagi. lama lagi Iya. gitu mau kapan Saya gitu. nambahin yang disampaikan Teteh itu, saya membayangkan justru itu mungkin hanya muncul dari sedikit orang menengah atas. Nah, itu yang pasti. sekolah teh kudu gagah, kudu Ya. rapih, kudu Ya. gitu. Ya. Menengah bawah happy kan lamun gogorowokan, Yes. daya guru Betul, kan betul, gitu. betul. Kita mah Ya. masuk Iya. dalam kelompok sebagian besar. Merdeka Benar, anak benar. kolam Di mana bangku. sekolah, di mana sekolah itu adalah menyenangkan. Iya, Iya. iya. Sekolah itu seru, ya. Seru. Tapi teman-teman itulah yang membungkus sekolah-sekolah itu harus keren, Iya. mentereng, harus Betul. rapi, Ya. harus Betul. tenang bos. Kita anak zaman ini akan merubah semuanya. bagus. Iya, iya, betul. Saya setuju sekali. dengan Pak Awan, gurunya yang harus berubah. Nah, sekalian juga berarti gitu ya. Pokoknya berproses ya, pokoknya Yes, berproses. betul. Teteh, akang, ada yang mau bertanya? Teteh dan Silakan. akang. Bukan pertanyaan sih, Apa tapi tuh? saya hanya menunjukkan kesetujuannya karena berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Dulu itu Iya, boleh ya? SMA itu Silakan. saya sangat menyukai sejarah, maka dimasukkanlah ke jurusan IPS. Tapi di IPS ada ekonomi, ayah matematika, nah panggil yang eta gitu kan. Ya. Kalau sejarah itu sejarah aja gitu. Ya, ya. Jangan bisa setuju ke arah situ sih Pak. Nah gitu, gitu masyarakat sudah mulai mengerti Pak. Tadi mah naon sih dihapus jurusan IPA Bayangkan, IPS gitu kan. bayangkan Kang, setiap sekolah sekarang wajib mempunyai 7 mata pelajaran pilihan. 7 Mata pelajaran pilihan. jika Ada. sumurnya 7-nya 7 sumur, 7 pelajaran. Oh iya benar. Benernya 7 Pikiran aja lagi ya. Minimal. Jadi dari mulai seni, antropologi, sosiologi, ada matematika lanjutan. Orang kebayang bebas. Yang wajib itu setahu, koreksi kalau saya salah, ada agama, Ya. itu wajib. Ya. Tapi sisanya saya boleh milih saja, acak. Tidak perlu satu paket yang tadi. Ya, Ya. ya. Bayangkan anak-anak kita bisa begitu terbuka nanti. Tidak lagi ada sekat-sekat satu kelompok rumpun pelajaran Ya. gitu. Enggak.
Saya milih antropologi, matematika lanjutan, bebas. Gitu kan. Selama minat mah bebas. Gitu. Ngarang lagi merdeka. Kuncinya tadi Pak Guru itu mampu menciptakan assessment. Jadi sudah merubah sekarang bukan hanya pengajar, tapi dia harus mampu mengakses. Ya budak itu kira-kira kemana minatnya. Didampingi yang individu itu pasti unik ya. Kayaknya Anda kalau saingan di sana boleh coba deh ke sana. Baik. Stigma masyarakat juga mempengaruhi ke psikologi anak. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya teh, kamu jurusan apa? IPA dong, dengan percaya diri. Kamu apa? IPS. Nah, seperti gitu. Jadi itu percaya diri gitu IPS. Beda legegnanya. Legegna beda. Itu dari kecil kan, dari kecil kita coba cek. Anda waktu kecil teman-teman SD paling tidak hanya 4 profesi yang disebutkan seolah-olah cita-cita dengan opat. Ya. Atau disebutkanlah profesinya gitu kan. Gitu kan? Begitu terbatasnya kita di kungkung kemudian di sekolah yang seolah-olah ini hobi loh, olahraga, kesenian itu hobi. Yang ini baru belajar. Tambah lagi IPA, anu serius mah iya, nu iya mah teu serius-serius teuing gitu. Kadang-kadang iya cenah bakal jadi duit mah. Itu Iya mau duitan ini kan berarti nanti kuncinya ada di soal assessment ya. Dan jangan lupa soal kalau tadi bisa mengutip statement dari Padan, ini berarti ada peran guru BK di sini gitu kan. Gimana sih caranya bisa menganalisis apakah siswa ini minatnya kemana gitu ya. Kita nanti akan ngobrol lebih lengkap lagi. Ngobrolnya masih di mana? Di Beragam. Beragam bincang warga, beragam bincang warga. Masih bingung mencari tempat rehabilitasi untuk bisa pulih dan lepas dari Tadi menarik tuh soal assessment. Saya udah mulai mengerti saya. Kan? Apalagi masyarakat yang menonton pasti udah mengerti maksud dan tujuannya. Pas ngerti, pas di sekolah SMA. Saya mah udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Gue ngerti sekolah. Urang teh asup ke jurusan IPS. Artinya kan di sini bukan hanya siswa aja yang dipersiapkan, tapi tenaga pengajarnya juga jangan lupa gitu ya untuk dipersiapkan. Nah ini menarik Prof. Cecep soal tadi yang dibahas sama Padan soal assessment, kemudian juga ini berarti kan tidak lepas dari peran seorang guru BK di sini. Tanggapan Prof. Cecep? Ada? Halo? Ya, halo. Udah ada ya? Ya. Silakan Prof. Jadi bukan hanya peran guru BK sebetulnya ya. Selama ini kan anak-anak itu minat harusnya memang dari awal. Ketika dia masuk sekolah juga harusnya dilakukan apa yang disebut dengan tes potensi akademik ya. Kemudian dia minatnya di mana, tapi bukan jurusan peminatan. Jadi peran guru BK penting di situ, peran juga orang tua ya, peran juga infrastruktur sekolah termasuk ekosistem sekolah. Jadi seorang anak itu tentu harus dibuat nyaman di sekolah. Dan kecerdasan itu kan kata para ahli ya, ada yang nyebut kecerdasan majemuk, ada multiple intelligence. Jadi bukan hanya kecerdasan dari sisi misalnya literasi tertentu ya. Bisa jadi orang itu punya beberapa kecerdasan dan kita kan seringkali salah kaprah. Kalau orang matematiknya kurang, bahasa Inggrisnya bagus gitu, si anak itu seringkali dikursuskan matematik supaya bagus ya. Ya, padahal bisa jadi kemampuan anak itu potensinya ada di bahasa Inggris. Ya, mestinya ya matematika tentu ditingkatkan, tapi yang di-push itu adalah bahasa Inggrisnya. Sehingga dia nanti jadi ahli bahasa Inggris, misalnya begitu ya. Atau dia bagus dalam sisi seni, bisa menggambar. Ya, dalam mata pelajaran lain kurang. Mata pelajaran yang kurang boleh ditingkatkan ya, tapi mata pelajaran menggambarnya difokuskan. Mungkin dia jadi pelukis ke depannya. Nah, seperti yang sekarang itu kan enggak, orang dianggap semua harus kemampuan semua itu jadi rata-rata gitu. Nah itu, jadi ini yang harus segera diperbaiki dalam sistem pendidikan kita. Ya, kita tidak melahirkan siswa yang rata-rata. Di negara lain itu mata pelajaran itu sedikit ya, tidak sebanyak di kita. Nah kita tuh semua ada mata pelajarannya gitu ya.
Ya akhirnya sebenarnya bukan salah, tetapi akhirnya kurang fokus gitu ya. Nah ini kalau di negara-negara maju itu pembelajaran itu sifatnya terintegrasi ya. Disebut pendidikan dan pembelajaran yang kolaboratif gitu. Di situ ada proses berpikir ya, misalnya ya creative thinking dan segala macam, itu keterampilan abad 21 itu ya dalam semua mata pelajaran yang terintegrasi. Nah kita tuh terlalu tersekat-sekat ya dalam sebuah kurikulum yang disebut mata pelajaran. Gitu. Oke, Pak Dan, ini menarik nih Pak Dan. Katanya kalau di Indonesia terlalu banyak pelajarannya. Iya, jadi gitu. capek kamu Ridna gitu. dia mah curhat ya. Iya, contoh yang contoh dari produknya kayak gini. Jadi hayang SMA deui aduh. Hayang nyokot jurusan kedokteran lah. Fokus saya teh. Jadi betul apa yang disampaikan Prof tadi bahwa kita itu bayangkan kita harus juara di semua mata pelajaran. Betul. Semuanya. Nah, ini yang kemudian secara bertahap bukan karena kebaikan hati kita, tapi memang zaman tidak lagi menginginkan itu. Pilihan profesi tidak lagi menjadi linier. Sekarang orang profesinya juga lebih banyak lagi yang membutuhkan pengembangan bakat yang lebih beragam lagi. Inilah zaman ya, dan saya curiga kita yang akan terseok-seok melihat itu. Anak-anak mah nggak ada urusan. Anak-anak mah begitu dihapuskan, begitu suruh minum, dia akan lebih mampu. Betul. Nah orang tua nu deg-degan, anak gua mau jadi apa gitu kan. Anak saya nggak punya kemampuan matematik, mau jadi apa gitu. Padahal matematik sepanjang saya tahu cuma menghitung antara saldo dan debit aja. Iya, benar. Saldo sama kredit doang gitu ya, Pak Dan ya, benar. Jadi betul kata Prof, ini sekat-sekat ini Pak, kekhawatiran masyarakat wajar. Kami juga tidak mengatakan itu. Tapi ini adalah perlahan-lahan harus ada keberanian karena anak-anak itu kalau tetap dididik dengan cara kita, dia akan berontak suatu saat. Karena sudah tidak cocok lagi cara belajar kita dulu dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Benar, kita yang harus legowo. Karasa ketika baheula orang diajar matematika 50.000 dibagi 2 25.000. Tamun aya nama 50.000 dibagi token jajan budak. Galon. Iya kan? Beda karena matematika. Kalau kok sekarang ekonominya lebih ke ekonomi hidup gitu kan, ya kan? Nah, ini tadi dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Prof Cecep sama Pak Dan nih, Pak Onang, sebenarnya ketika ada kebijakan ini di lapangan seperti apa sih, tanggapan anak-anak gimana, Pak Onang? Tadi sampai disampaikan oleh Pak Dan gitu ya. Anak mah happy aja gitu ya. Justru yang khawatir itu orang tuanya tadi gitu ya. Yang banyak datang yang itu kenapa ini jurusan gak ada dan sebagainya gitu. Kalau anaknya mah happy saja. Karena orang tuanya mah kan HP juga kan baca WA susah gitu ya. Anaknya mah kan sudah bebas ke sana kemari gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang khawatir itu karena kekhawatiran yang tidak beralasan bagi orang tua ya. Sedangkan di anaknya tadi happy begitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Bagi siswa-siswa kami lah khususnya gitu ya, yang di Kabupaten Bandung, saya lihat ya baik-baik saja gitu ya. Malahan apa ya? Ya mereka tidak tahu masa lalu gitu ya. Berjalan dengan enjoy aja gitu kan. Zamannya berjalan. Pasti mereka mah menjalani aja. Iya, benar. Apalagi misalnya sudah difokuskan satu bidang misalnya. Ya lebih fokus. Betul. Mau capek teuing. Iya, benar. Kan orang meripuh baheula. Iya, curhat lagi. Pak Awan paling menderita. Sekolah teh asli. Kadang-kadang asa teu kapake ayeuna tah gitu. Padahal insyaallah kapake gitu. Pak Awan, yang jadi dengan kebijakan ini yang jadi tantangan untuk Disdik sendiri apa Pak Awan? Betul, yang memang yang jadi fokus kita sekarang bagaimana kita di Dinas Pendidikan itu memberikan berbagai penyesuaian dengan kurikulum Merdeka ini. Karena bagaimanapun juga yang tadi disebutkan, kita juga masih mengakui banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi yang paling pokok bagi kita sekarang adalah bagaimana kita harus mengikuti zaman. Salah satunya yang harus kita siapkan adalah tenaga pendidik. Bagaimanapun juga kuncinya ada di tenaga pendidik. Bagaimana kita bisa memberdayakan teman-teman guru, dan yang paling penting sebetulnya harus tertanam di teman-teman guru kita bahwa kita itu sama-sama belajar. Jadi guru itu bukan
selesai belajar setelah jadi guru. Karena kalau kondisinya seperti itu, maka akan ketinggalan zaman. Akan ketinggalan oleh anak, yang dimana anak itu sumber pembelajarannya. Sekarang bukan hanya dari guru. Sumber belajar itu, guru itu hanya bagian kecil sekarang. Karena anak bisa dapatkan dari internet dan lain-lain. Tetapi kita juga tetap harus menjaga wibawa guru itu sebagai penanam karakter. Dan itu memang yang harus, selain yang tadi disampaikan bagaimana keterampilan-keterampilan di teman-teman guru, tetapi juga ada hal yang harus jangan sampai hilang. Bagaimana karakter bangsa ini tetap terjaga. Sehingga apa yang diharapkan sebagai anak-anak yang mempunyai nilai-nilai Pancasila melalui program P5 dan lain-lain, itu juga harus seiring dengan kemampuan dari guru-gurunya. Itu mungkin yang jadi tantangan bagi kita, termasuk juga bagaimana kita segera mensosialisasikan. Karena ini kan sebetulnya Permendikbudnya itu baru ditetapkan 27 Maret kemarin, Kang Dan, 2024 gitu. Sehingga banyak hal yang harus segera kita lakukan, berbagai upaya, sehingga sekolah-sekolah yang memang sudah, yang tadi disampaikan bukan pilot project ya, jadi kementerian sudah menetapkan beberapa sekolah sebagai sekolah penggerak. Dan memang salah satu yang kita lakukan adalah mengimbaskan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di sekolah penggerak itu biar bisa merata. Dan sebagai informasi, untuk SMA di Jawa Barat itu alhamdulillah hampir sudah 90% lah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kita masih punya PR sekitar 143 sekolah lah yang masih kurikulum 2013. Itu mungkin tantangan kita, tapi saya yakinlah dengan berbagai upaya, yang penting kita bersama-sama untuk mendukung kegiatan dan program pemerintah ini. Oke, setuju sekali. Nah, ini mungkin Prof Cecep, apa harapan dari kebijakan yang saat ini diterapkan? Kemudian tadi kalau mengutip yang disampaikan oleh Pak Awan, kan ternyata guru juga, bukan hanya siswa yang belajar, tapi guru juga ini harus diberikan pembelajaran. Apa pesan yang mau disampaikan Prof Cecep? Ya, saya sih sepakat ya, Pak Awan tadi, memang guru itu harus jadi makhluk pembelajar setiap saat gitu ya, sepanjang hayat. Dan guru itu harus mentransformasi diri ya, kan bukan hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik. Jadi soal mata pelajaran, apapun yang diajarkan, sebetulnya itu penting, tapi lebih penting juga menanamkan tadi karakter ya. Jangan lupa itu, saya sepakat tuh ya. Nah, soal penjurusan, ya pemerintah juga harus konsisten. Jangan nanti ganti menteri, ganti lagi kebijakannya. Harus punya yang disebut dengan, harus punya yang disebut dengan roadmap ya. Jadi peta jalannya jelas lah. Mau berapa tahun sih kita melakukan sebuah sistem pendidikan ini misalnya ya. Makanya sebuah kebijakan pendidikan itu harus berbasis kepada evidence-based policy. Kebijakan yang berbasis pada riset, kajian. Bukan hanya berbasis pada keinginan elit gitu. Ya, sehingga pendidikan itu jangan jadikan lahan uji coba ya, coba-coba gitu. Tapi ini harus diuji betul ya, secara epistemologi lah bahasa filsafatnya. Secara epistemologi ini memang sudah tepat. Nah, itu yang harus diyakinkan ya. Jadi ini jangan sampai sekarang diuji coba, pemerintahannya juga beberapa bulan lagi, misalnya menterinya diganti lagi. Yang repot yang di bawah ya. Seperti dulu kasusnya SMA jadi SMU, jadi SMA lagi apa-apa gitu ya. Hanya mengganti huruf. Gitu. Iya, jadi semuanya harus berdasarkan data dan fakta, berdasarkan penelitian gitu. Terima kasih banyak Prof Cecep. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Braga sore hari ini. Semoga lancar urusan di Malaysianya Prof Cecep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Nah, mungkin terakhir Pak Awan, apa yang mau disampaikan untuk para wargi, singkat saja sebelum kita mengakhiri perbincangan sore ini. Ya, sekali lagi kepada masyarakat, khususnya yang masih berpikir hal-hal yang tadi disampaikan, yang mudah-mudahan melalui kegiatan ini, melalui bincang-bincang di sore ini, kita bisa memberikan sedikit pencerahan untuk masyarakat bahwa salah satu tujuan untuk penghapusan jurusan ini adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Itu mungkin yang paling utama. Oke. Baik. Silakan, Pak. Sama gitu harapan kita, mudah-mudahan ya semua warga atau kita semua lah sepakat untuk merubah ini gitu, merubah mindset kita untuk lebih maju ke depan lagi seperti itu gitu. Sesuai harapan yang disampaikan oleh Pak Dan Satria dan Pak
Kabin, Pak Awan. Terima kasih. Silakan Pak Dan. Saya jadi malah takut ya rubah-rubah lagi. Dan. Poinnya adalah Ya. yang perlu di masyarakat, pendidikan itu hanya salah satu dari sekian banyak jalan. Ya. Tidak ada yang akan bisa menentukan nasib Anda kecuali Anda sendiri. Bukan soal siapa yang melakukan sekolah, apalagi kurikulum yang tadi. Urang telah diurang menjadi. deui pasti eta mah. Saya kira itu. Terima kasih banyak untuk para narasumber, luar biasa sekali. Ini daging semua Betul, ya betul, obrolan betul. kita sore hari Ilmu ini. semua Dan ini. pastinya juga ini semoga bisa mencerahkan Anda para wargi yang Jadi asalnya tahu mungkin ya, ternyata itu maksud dan tujuannya. Nah, gitu ya. Jadi supaya tidak ada prasangka lagi dan semoga perbincangan kita sore hari ini bisa menginspirasi Anda. Kalau gitu Tentu pamit yuk. pasti. Pamit yuk. Pamit Mang ya. Koko. Ya. Udah waktunya pamit ya. Iya nih udah waktunya pamit ya. Kalau gitu Neng Eci pamit. Mang Koko juga pamit. Bersama dengan para narasumber juga pamit. Dan Kita ketemu Balaga lagi Band. minggu depan pastinya ya. Kita ketemu di mana? Di Braga. Sampai jumpa. Sejenak luangkan waktumu, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi.